wabarakatuh. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya berkaitan dengan menggunjing tadi. Bila ada pasangan yang sudah bercerai, kemudian ada orang bertanya, cerainya kenapa gitu. Nah, salah satu dari mereka menjawab apa adanya. Apakah itu termasuk menggibahi mantan pasangannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suatu ketika ada orang punya rumah tangga itu ribut terus. Akhirnya apa? Setiap ribut ditanya sama tetangganya, dia nggak bisa ngomong. Akhirnya tanya Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah, saya punya rumah tangga kan nggak tentrem, tapi tetangga saya selalu usil pengen tanya, kenapa kamu kenapa? Jawab, kata Umar, jawab, itu urusan pribadi keluarga kami. Minggu depan cerai. Setelah cerai orang ribut lagi. Akhirnya tanya lagi, kenapa kamu cerai? Saya nggak bisa jawab, ya Khalifah. Gimana jawabnya? Datang ke Sayyidina Umar, Sayyidina menjawab, jawab, itu bukan urusanmu. Yang pertama setelah di rumah tangga bilang ini urusan pribadi. Di saat pisah bilang apa? Bukan urusanmu. Artinya apa? Jangan royal cerita. Bahkan lihat, imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Dalam Islam adalah lihat, jika memang engkau dipertemukan dalam pernikahan, baik-baiklah dirimu. Tapi kalau ternyata harus terjadi perpisahan, bi ihsan, dengan cara yang bagus, sehingga seorang suami memberikan mut'ah, hadiah, penyenang hati, agar tidak berlarut kekecewaannya. Pun demikian tetap kita jaga kehormatan, karena apapun itu adalah ibunya, anak-anaknya, atau suami bapak daripada anaknya. Jangan ajari anakmu menggunjing bapaknya. Anda mungkin seorang janda, jangan ajari anakmu benci kepada bapaknya. Kalau anak bertanya kenapa mama papa berpisah, jawab, Allah belum menentukan, nak. Terus memang ada masalah, bapakmu baik, saya baik. Beri contoh, pada zaman Nabi pun juga ada. Zaid bin Harithah baik, Zainab baik, tapi dipisah oleh Allah. Jadi ini karena memang gak jodoh. Nah, papa jahat ya? Oh enggak, papamu baik. Coba, ini kan perisan yang baik. Kalau udah, oh iya papamu tuh, masya Allah, habis. Setiap hari gunjing. Akhirnya grup-grupan, sehingga anak pertama sama bapak, anak pertama sama ibu. Ini dua kubu, besok pakai bom. Nggak boleh, jadi tidak semestinya. Dan kalau ada seorang janda, Anda ditanya oleh seseorang, nah biasanya itu royalnya kepada siapa? Royalnya kepada orang yang diharap. Ada yang mau ngelamar, dan mereka, wah ini royal, wah habis, oh suami saya begini, saya terzalimi hidup saya, 16 tahun hidup saya capek. Nangis di depan orang yang mau ngelamarnya. Tidak boleh. Anda tidak boleh cerita tentang masa lalumu, masa lalu pasanganmu. Urusannya dengan Allah. Kalau dia jahat, urusan dengan Allah, mungkin sudah diampuni Allah. Bahkan mungkin dia pernah menyeleweng, berzina sekalipun. Berzina urusannya dia dengan Allah, mungkin tangisnya di malam hari sudah menjadikan dia hapus dosanya. Tidak perlu seorang istri menceritakan bekas suaminya. Tutup. Dan itu termasuk menggunjing, tidak perlu. Kalau ada yang bertanya kenapa kamu bercerai, tidak cocok, selesai. Loh nanti calon suami saya yang baru nggak mau dengan saya. Loh, kalau dia selalu menghendaki menggunjing dia, berarti calon suami udah nggak baik. Dia akan semakin kagum dengan Anda yang berkata kami berpisah baik-baik. Dia baik, alhamdulillah. Kalaupun ada kesalahan mungkin di saya, selesai. Jangan, kadang-kadang kita pengen merayu biar kita dianggap lalu menjelekan pasangan. Itu sudah gaya biasa. Model perempuan rendah atau model laki-laki rendah, nggak cerdas itu. Wow, yang dijelekin pasangannya. Ya kita takut dong kalau seandainya ada seorang laki-laki, oh ini kayak perempuan, jangan-jangan nanti dengan saya dihabisin juga dong. Jadi lihat, tidak boleh Anda berceritakan. Seorang wanita tidak boleh menceritakan kejelekan mantan pasangannya. Seorang suami pun demikian, cukup imsak baru, tasrih ihsan, lepas baik-baik. Kalau perlu buatin rumah biar dia mandiri kalau punya duit, kasih uang dan sebagainya, selesai. Bukan perceraian menjadi sebab permusuhan, sehingga dalam Islam gak ada broken home, gak ada. Jadi tetap saja seorang ibu selalu menasihati, nak sayang, suatu ketika kamu harus ke rumah abahmu. Bukan belum sekarang, abahmu masih sibuk. Mungkin abahnya pemabuk, penjudi dan sebagainya. Tidak dikenalkan perjudiannya, tapi ditanamkan tentang kecintaan kepada ayahandanya. Bukan kita ajari menggunjing dan membenci. Ini masuk bab tadi. Jangan diajari anak membenci bapaknya. Kalau Anda punya anak benci kepada bapaknya, Anda gagal karena Anda punya anak ahli neraka. Sebab benci kepada bapak adalah termasuk bentuk keturhakaan. Bicara yang baik. Pun Anda akan menikah dengan orang lain, misalnya, ngapain membahas yang lainnya? Selesai. Semoga dapat suami yang baik, selesai. Misalnya, kalau Anda seorang janda, bicara yang baik. Mantan pasangan Anda, tutup aibnya. Bahkan doakan semoga dapat istri yang lebih baik dari saya. Itu berat Bu ya, doain itu Bu ya.
Doain ya Allah, semoga mantan suamiku dapat suami yang lebih istri yang lebih bagus dari saya, agar hidupnya bahagia. Malaikat menjawab, kamu dapat suami lebih bagus lagi nanti, gitu. Baik, ini saja insyaallah. Allahu a'lam bishawab.